Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan juga kesempatan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 9, bab yang ketiga tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan kita kali ini adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan dan pelajaran kali ini hingga selesai. Sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi parlementer berlangsung sejak 1945 hingga 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selain itu, ada pula Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung yang berwenang memberi nasihat kepada Presiden dan Mahkamah Agung. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada Presiden. Pemerintah setuju dengan petisi tersebut dan mengeluarkan maklumat Presiden pada tanggal 14 November 1945. Selanjutnya, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat Presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Dalam perkembangan selanjutnya, Konferensi Meja Bundar berakhir pada 2 November 1949. Setelah itu, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah tanggal 2 November 1949 tersebut, demokrasi Indonesia menjadi demokrasi parlementer dengan bentuk negara federal. Setelah negara-negara bagian menyatakan bersatu kembali, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Menurut Undang-Undang Dasar yang digunakan saat itu, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer seperti pada masa berlakunya konstitusi RIS. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tetap demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, terjadi berkali-kali pergantian kabinet. Berikut daftar kabinet pada masa demokrasi parlementer. 1. Kabinet Syahrir I. Awal masa kerja 14 November 1945, berakhir 12 Maret 1946 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. 2. Kabinet Syahrir II. Awal masa kerja 12 Maret 1946,
berakhir 2 Oktober 1946 yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. 3. Kabinet Syahrir III, awal masa kerja 2 Oktober 1946, akhir masa kerja 3 Juli 1947 dengan pimpinan kabinet Sultan Syahrir. 4. Amir Syarifuddin I, awal masa kerja 3 Juli 1947, akhir masa kerja 11 November 1947 dengan pimpinan kabinet Amir Syarifuddin. 5. Amir Syarifuddin II, awal masa kerja 11 November 1947, akhir masa kerja 29 Januari 1948 dengan pimpinan kabinet Amir Syarifuddin. 6. Kabinet Hatta I, awal masa kerja 29 Januari 1948, akhir masa kerja 4 Agustus 1949 dengan pimpinan kabinet Muhammad Hatta. 7. Kabinet Hatta II, awal masa kerja 4 Agustus 1949, akhir masa kerja 20 Desember 1949 dengan pimpinan kabinet Muhammad Hatta. 8. Kabinet Natsir, awal masa kerja 6 September 1950, akhir masa kerja 27 April 1951 dengan pimpinan kabinet Muhammad Natsir. 9. Kabinet Sukiman Suwiryo, awal masa kerja 27 April 1951, akhir masa kerja 3 April 1952 dengan pimpinan kabinet Sukiman Wirjo Sanjoyo. 10. Kabinet Wilopo, awal masa kerja 3 April 1952, akhir masa kerja 30 Juli 1953 dengan pimpinan kabinet Wilopo. 11. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, awal masa kerja 30 Juli 1953, akhir masa kerja 12 Agustus 1955 dengan pimpinan kabinet Ali Sastro Amijoyo. 12. Kabinet Burhanuddin Harahap, awal masa kerja 12 Agustus 1955, akhir masa kerja 24 Maret 1956 dengan pimpinan kabinet Burhanuddin Harahap. 13. Kabinet Ali Sastro Mijoyo II, awal masa kerja 24 Maret 1956, akhir masa kerja 9 April 1957 dengan pimpinan kabinet Ali Sastro Amijoyo. Dan yang ke-14, Kabinet Juanda, awal masa kerja 9 April 1957, akhir masa kerja 10 Juli 1959 dengan pimpinan kabinet Juanda. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengamanatkan agar segera disusun Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang Dasar 1950 mengamanatkan penyusunan Undang-Undang Dasar kepada sebuah badan pembuat Undang-Undang Dasar atau konstituante. Namun, konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 ternyata tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar baru. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan anjuran kepada konstituante untuk menetapkan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Namun, sidang-sidang konstituante tetap menemukan jalan buntu. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang isinya menetapkan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keluarnya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959
menandai berakhirnya pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia. 2. Demokrasi terpimpin berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Misalnya, sistem pemerintahan adalah presidensial, di dalamnya tanggung jawab ada di tangan presiden, sedangkan menteri-menteri merupakan pembantu presiden. MPR dan DPR segera dibentuk, kendati sifatnya masih sementara karena belum diadakan pemilihan umum. Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden ini disebut demokrasi terpimpin. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI tetapi gagal. Selanjutnya, para mahasiswa yang mendapat dukungan dari rakyat melakukan tuntutan yang dikenal dengan nama Tritura. Isi Tritura antara lain pembubaran PKI. Presiden Soekarno pun menyerahkan surat perintah 11 Maret atau Supersmar pada tanggal 11 Maret 1966 kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengatasi keamanan dalam negeri. Masa demokrasi terpimpin berakhir setelah pertanggungjawaban Soekarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Soekarno pun diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS dan Soeharto menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. 3. Demokrasi Pancasila yang berlangsung tahun 1966 hingga 1998. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan MPR mulai dipersiapkan dan kemudian dapat diselenggarakan secara teratur setiap 5 tahun. Produk-produk MPRS dan DPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dicabut. Kedudukan MPR, DPR, dan MA pun dipulihkan. Pada pemerintahan Orde Baru, demokrasi yang digunakan adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri pokok demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat, karena musyawarah mufakat adalah prinsip utama yang hanya dapat ditemukan dalam demokrasi Pancasila. Penyebutan demokrasi Pancasila ditegaskan dalam TAP MPR
nomor 37/MPRS/1968 tentang pencabutan ketetapan MPRS nomor 7/MPRS/1965 dan tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada masa Orde Baru, terjadi masa jabatan presiden yang panjang, antara lain karena tidak dibatasinya masa jabatan presiden. Selama masa Orde Baru, MPR berkali-kali mengangkat Soeharto menjadi presiden. Oleh karena itu, Soeharto menjabat sebagai presiden selama kurang lebih 30 tahun. Adapun efek dari masa kekuasaan yang panjang tersebut antara lain, presiden menjadi kuat dan nyaris mengatur seluruh proses politik. Terjadilah pemusatan kekuasaan pada presiden. Selain itu, diperkirakan rekrutmen politik menjadi tertutup, kebebasan berpolitik dibatasi, dan diduga KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme berkembang. Rakyat dengan mahasiswa sebagai motornya menuntut turunnya Presiden Soeharto. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. 4. Demokrasi Pancasila masa reformasi berlangsung tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Berdasarkan visi dan arah pembangunan jangka panjang atau PJP tahun 2005 hingga 2025 yang dikeluarkan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perubahan struktur politik Indonesia dalam proses demokratisasi di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Tuntasnya amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara mendasar telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya, penataan kembali struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara, termasuk beberapa penyelenggaraan negara tambahan seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Penataan tersebut telah memberikan peluang pada perwujudan pengawasan dan penyeimbangan atau checks and balance kekuasaan politik. 2. Terciptanya format politik baru dengan disahkannya perundang-undangan baru bidang politik, pemilu, dan susunan kedudukan MPR dan DPR. 3. Terciptanya format hubungan pusat daerah yang baru berdasarkan perundang-undangan otonomi daerah yang baru. Intinya adalah lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, serta hubungan antar pemerintah daerah. 4. Terciptanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil militer dan TNI dengan Polri berdasarkan ketetapan-ketetapan MPR dan perundang-undangan baru bidang pertahanan dan keamanan. 5. Pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung. 6. Diakhirinya pengangkatan TNI atau Polri dan utusan golongan di dalam komposisi parlemen. 7. Berkembangnya peran partai politik
organisasi non-pemerintah, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya. Demikian pembahasan perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Melihat gebetan di pinggir pintu, si dia ikut juga mengamati. Negara Indonesia adalah satu, NKRI kokoh, itu harga mati. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.